kita akan sebelum melanjutkan pembelajaran kita akan memulai doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ingkar Rahayu, hadir Bu. Mutiara Sari, Sakinah Audi, hadir Bu. Air Nisa, hadir Umi. Julbi Ayuni, hadir Bu. Tika, hadir Bu. Kevin Wahyu Pradana, nggak hadir Bu. Siapa? Sakit ya Bu. Kita doakan ya semoga Kevin tidak sembuh. Amin. Baik, tolong jadi melakukan ujian dulu, lihat kanan kiri jika ada sampah atau buang, karena kebersihan itu akan membuat kita nyaman dalam belajar. Ibu ingin sedikit mereview atau mengulang pembelajaran di minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu. Iya, Sakinah. Minggu lalu kita belajar tentang makanan halal dan haram. Bagus. Nah, jadi ada yang masih ingat nggak apa sih itu makanan haram, apa sih itu makanan halal, dan apa contohnya? Siapa yang tahu? Ya Bu, Iya, silahkan. makanan haram Bu, makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Contohnya itu seperti daging babi, anjing, dan lain-lain. Iya, bagus. Nah, kalau makanan yang halal itu gimana? Ya Bu, Iya, silahkan. Makanan halal adalah segala sesuatu segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan dalam Islam. Contohnya ayam, kambing, dan sebagainya. Iya, bagus. Jadi makanan halal itu adalah segala sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, kecuali ada sesuatu hal yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Contohnya tadi yang sudah dipaparkan oleh kawan kalian, yaitu seperti ayam, seperti buah-buahan dan yang lain. Kalau makanan haram itu kebalikannya, yaitu sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Contohnya itu kan seperti bangkai, anjing, terus gitu hewan-hewan yang bertaring. Nah, seperti itu. Baik, bagus ya. Selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang materi taharah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian taharah dan dalilnya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam contoh serta cara mensucikan najis dan hadas. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bagaimana tata cara mensucikan najis dan hadas. Baik, kalau kita dengar taharah itu udah nggak asing lagi di telinga kita kan. Jadi apa sih itu sebenarnya taharah? Siapa yang tahu? Silahkan Sakinah. Taharah yaitu bersuci Bu. Yang lain? Saya Bu. Iya, Lutfi. Taharah itu membersihkan diri. Iya, bagus. Yang lain ada lagi jawaban yang lain? Oh, tidak ada. Baik. Jadi taharah itu secara bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan secara istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas yang sehingga dapat memperbolehkan kita untuk melakukan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci. Baik. Jadi kapan kita dianjurkan untuk bersuci? Ada yang tahu kapan kita dianjurkan untuk bersuci? Ketika apa? Ketika sholat. Iya, bagus. Jadi ketika kita ingin sholat, melakukan ibadah lain, maka kita itu harus dianjurkan untuk bersuci. Karena tidak hanya bersih badan saja, kita juga harus bersih pakaian dan bersih tempat. Nah, jadi bagaimana Bu ketika kita dalam perjalanan jauh nih Bu, di bus, terus nggak ada kita temuin masjid, nggak ada juga kita temuin air.
Tayamum itu adalah sesuatu kegiatan bersuci yang dilakukan menggunakan debu dan tanah seperti itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian kelompok yaitu melalui seperti ini. Ibu akan memberikan kartu. Ini ada kartu induk dan ada kartu rincian. Nah, kartu induknya itu adalah topik atau bab yang akan dibahas, dan kartu rinciannya itu adalah jawaban dari kartu induk tersebut. Nah, tugas kalian, Ibu akan membagikan ini secara acak ke kalian satu-satu kartu tersebut. Nanti kalian membentuk kelompok dengan menggunakan kartu ini. Kalian cari dengan yang cocok, kalian mencocokkan dengan kartu yang kalian punya, seperti itu. Nanti ketika kalian udah mencocokkannya, udah dapat kelompok, membentuk kelompok, jadi kalian diskusikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan materi ini. Lalu nanti kalian tempel ke depan masing-masing kelompok seperti itu. Nanti baru kalian presentasikan. Nanti kita akan lihat bagaimana kita akan berikan tanggapan atau sebuah komentar seperti itu. Nah, ini Bu langsung bagikan ya. Iya, Bu. Baik, kartunya kan udah ada masing-masing di tangan kalian kan. Nah, jadi kalian sekarang harus mencocokkan dengan kartu yang kalian punya. Silakan dibentuk. Gimana, udah siap kan diskusinya? Sudah, Bu. Nah, jadi sekarang kalian tempelkan kartu yang udah Ibu beri ke depan. Silakan dimulai dari kelompok pertama. Silakan maju. Memulai dari yang pertama, yaitu pengertian dalil dan sarana untuk taharah. Ini kelompok siapa nih? Silakan maju perwakilannya dan jelaskan. Pengertian dalil dan sarana untuk taharah. Jadi taharah itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersuci atau suci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Yang dituntut harus dalam keadaan suci. Adapun dalil tentang taharah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 4 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wathiyabaka fatahhir warujza fahjur. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan ada juga dalil dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Adapun sarana untuk melakukan taharah ada 4. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan, yang kedua tanah, yang ketiga debu, dan yang terakhir benda-benda lain yang diperbolehkan. Ya, baik, bagus sekali ya Yuki. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Ya, beri aplaus dulu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti sudah paham ya mengenai pengertian dalil dan sarana untuk taharah. Silakan duduk Yuki. Selanjutnya tentang pengertian contoh serta tata cara mensucikan najis dan hadas. Ini kelompok siapa? Kalau maju perwakilannya.
itu adalah mensucikan diri. Nah, ketika kita mau sholat atau beribadah lainnya, kita harus mensucikan diri dengan berwudu maupun bersih badan atau bersih tempatnya. Ya, bagus. Yang lain? Oke, baik. Ibu akan memberikan penegasan terhadap materi kita hari ini, yaitu bahwasanya najis adalah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sahnya sholat kita atau melakukan ibadah lain yang harus dituntut dalam keadaan suci. Sedangkan hadas adalah sesuatu keadaan atau kondisi yang ada di dalam diri kita yang menyebabkan tidak sah kalau kita melakukan ibadah atau sholat seperti itu. Jadi beda najis dengan hadas itu, kalau dia najis itu ada kotoran yang terlihat, kalau dia hadas itu adalah keadaan atau kondisi dalam diri kita. Jadi macam-macam najis itu dia ada 3. Yang pertama najis muhaffafah ialah najis ringan. Contohnya itu seperti kencing bayi laki-laki yang belum memakan selain ASI. Jadi cara membersihkannya itu cukup memercikkan saja di tempat yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Contohnya itu seperti kotoran hewan dan manusia. Contohnya itu misalnya kalau di bangku ada tai cicak jatuh di bangku seperti itu. Jadi yang cara membersihkannya kita harus mengolah dulu kotoran itu, benda itu harus mengolah dulu baru disiram dengan air. Karena kalau mau kita lap dulu nanti dia zatnya itu atau najisnya itu akan tersebar di mana-mana. Selanjutnya yaitu najis mukhalajah, itu najis berat. Contohnya itu seperti anjing dan babi. Tapi ini anjing dan babi, cara mensucikannya itu adalah dengan mencuci tangan selama 7 kali, dan yang terakhir itu disamak dengan tanah seperti itu. Nah, jadi kalau kita melakukan yang namanya ibadah, sholat, kita itu dianjurkan harus suci lahir dan batin kita, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih dan suci seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita ketahui lagi bahwasanya taharah itu penting bagi kesehatan kita, karena seorang penelitian di London, yaitu dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis jantung, menjelaskan bahwasanya apabila kita mencelupkan anggota tubuh kita ke dalam air, maka tubuh kita yang tadinya lemah menjadi kuat. Selain itu juga dengan taharah ini, dengan wudu ini, kita dapat mengontrol detak jantung kita, mengurangi kekejangan terhadap saraf dan otot kita. Selain itu juga bisa mengatasi yang namanya kecemasan dan susah tidur. Nah, seperti itu ya. Jadi penting bagi kita untuk melakukan yang namanya wudu atau melakukan yang namanya taharah seperti itu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, minggu depan Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya itu coba buka bukunya di halaman 12 ya. Sudah dibuka? Nah, kerjakan bagian pilihan berganda dan bagian esai ya. Minggu depan itu tugasnya dikumpul ya. Nanti jangan sampai nggak siap ya, kerjakan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai istinja. Tolong dibaca-baca bukunya ya, agar nanti kita pembelajarannya bisa sinkron atau bisa nyambung seperti itu ya.